Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Mohon maaf saya agak telat sedikit ya karena baru keluar juga mengajar mata kuliah lain. Ini kuliah Metropol yang perdana ya. Saya tidak akan lama karena untuk pertemuan awal ini kita hanya mengkaji mengenai kotak pembelajaran ya. Tentunya kita diskusikan dan teknis perkuliahan dari Metropol. Dan sesungguhnya kalau metopol ini kan atau metodologi ilmu politik ini memang harus banyak praktek sehingga nantinya ya rekan-rekan perkuliahan metopol ini akan lebih banyak praktek penelitian. Tuh ya. Gimana jelas nggak praktek penelitian ya? Suara saya jelas ya? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, jadi saya ulangi lagi. Mata kuliah ini akan banyak praktek ya. Praktek penelitian. Jadi ilmu-ilmunya sudah banyak lah dikaji di pengantar ilmu politik, kemudian juga teori politik, dan studi-studi politik lain ya. Itu modalnya, dan ini mata kuliah gerbang terakhir sebelum Anda lulus ya, Metropol ini. Ya tentunya mungkin di dua pertemuan besok ya, pertemuan kedua dan ketiga, saya juga akan menyampaikan teori ya, teori atau pendekatan-pendekatan dalam studi politik yang sering digunakan, termasuk bagaimana juga teknik penelitian politik. Jadi, saya harapkan bahwa eh, pertemuan di dalam metodologi ilmu politik ini, tugas dari awal itu dipersiapkan juga untuk dilanjutkan ke dalam proposal skripsi yang serius nantinya. Supaya apa? Supaya tidak dua kali pekerjaan gitu. Gimana? Jelas ya? Jelas, Pak. Poin kedua, ya, poin kedua nih, poin kedua, karena penting. Dari mulai sekarang Anda harus sudah menyiapkan, mungkin ada di antaranya yang sudah mengambil metode penelitian kualitatif ya, dan kuantitatif ya. Bukan ada, pastilah, pasti kan. Nah, bisa juga Anda gunakan tugas dari penelitian, metode penelitian kualitatif ini, ataupun metode penelitian kuantitatif, dilanjutkan untuk membuat penugasan-penugasan dalam metodologi ilmu politik. Karena di dalam metodologi ilmu politik, ya, UTS dan UASnya itu tinggal mengumpulkan proposal dan hasil riset nantinya. Ya, tim pengajarnya Pak Taufik Nurrohman dengan saya berdua, ya, Pak Taufik Nurrohman dengan saya. Pak Taufik memegang kelas, ini kelas A ya. Berarti Pak Taufik kelas B dan C kayaknya. Saya kelas A ya. Nanti setelah UTS, Anda dengan Pak Taufik, saya dengan kelas B dan C gitu. Jadi silang gitulah ya, seperti itu. Nah, seperti apa model pembelajarannya? Model pembelajarannya itu, ini yang perlu dipahami ya. Perlu dipahami dan apa namanya, dipersiapkan gitu.
dari sekarang bahwa mata kuliah ini ya model pembelajarannya nanti ada luring dan daring dengan menggunakan project based learning. Artinya apa? Artinya model pembelajaran based learning ini eh, penilaiannya itu nanti berdasarkan project proposal dan project hasil penelitian akhir. Ya, jadi saya ulangi lagi, model ujiannya itu tidak dalam model ujian tulis atau model ujian lisan yang sering dilakukan di dalam penelitian di dalam mata kuliah lainnya. Tapi mata kuliah ini ya ujiannya itu dengan menggunakan model luaran, yaitu luarannya itu proposal untuk UTS dan hasil penelitian akhir skripsi seperti skripsi ya di akhir nanti UAS. Dan ya untuk mata kuliah ini ada tahapannya atau roadmapnya. Nah, penentuan tema riset dan rencana riset itu sudah mulai dilakukan sejak minggu ini ya dan minggu depan. Jadi untuk tahapan yang pertama ini dipersiapkan Anda untuk mengajukan judul dan topik ya risetnya, termasuk dalamnya itu rencana riset, rencana riset. Nah, nanti kita akan bahas ya, nanti kita akan bahas uji petik di antara Anda untuk minggu kedua dan ketiga ini seperti apa eh, tema yang dibahas oleh Anda dan rencana risetnya. Silakan mulai dipikirkan dari sekarang dan saya sarankan rencana riset ini harus sudah dipikirkan matang-matang dan berakselerasi nantinya dengan penelitian Anda untuk skripsi. Jadi tidak beda dengan skripsi gitu. Ya kalaupun beda sih tidak apa-apa, cuman Anda rugi mikirnya harus dua kali makanya eh, pen- mata kuliah ini walaupun santai ya, rutin santai tapi Anda membutuhkan pemikiran yang berat sebetulnya. Karena ini akan terkait dengan setara Anda dalam membuat skripsi. Anda bayangkan saja bahwa tugas untuk membuat proposal ini adalah tugas membuat proposal skripsi Anda. Bahkan saya sudah bilang ke Pak Taufik dengan Pak Taufik bahwa eh, mereka-mereka yang mengajukan untuk skripsi yang temanya itu sama dengan yang diajukan di dalam judul mata kuliah metodologi politik, nanti kita akan berikan penjelasan kepada pembimbing yang bersangkutan ataupun dosen walinya ya supaya mudah ya supaya mudah untuk meloloskan mahasiswa yang mengusulkan topik risetnya itu sama dengan eh, apa yang diusulkan di dalam perkuliahan metodologi politik. Karena memang metodologi politik ini adalah mata kuliah yang dirancang salah satunya adalah untuk membantu memudahkan mahasiswa dalam proses penelitian tugas akhir atau skripsi. Tugasnya untuk pengembangan studi-studi keilmuan politik, khususnya dalam konteks ini adalah skripsi. Ya, jadi kepentingan jangka dekatnya itu, jangka pendeknya itu adalah untuk kepentingan skripsi. Tentunya untuk kepentingan jangka panjangnya, jangka menengah dan jangka panjangnya itu adalah untuk pengembangan keilmuan politik, lah gitu ya. Nah, secara tidak langsung, ketika Anda membuat skripsi yang berkualitas, baik, itu juga mengembangkan studi dalam studi politik gitu. Nah, makanya
PR yang paling utama untuk saat ini setelah mengikuti perkuliahan awal ini adalah eh, tema riset dan rencana riset yang seperti apa yang akan diajukan untuk mata kuliah ini. Itu jelas nggak untuk ini? Silakan ada pertanyaan dulu atau diskusi dulu. Langkah yang pertama ini. Jadi dari mulai sekarang Anda sudah mulai memikirkan saya mau penelitian apa dalam studi politik tapi ini ya. Mungkin kalau dalam kualitatif kemarin beda ya. Kalau dalam kualitatif mungkin masih umum gitu. Tapi ini dalam studi politik saya akan penelitian tentang apa? Itu aja sekarang mah. Dan saya harapkan untuk minggu depan itu sudah mulai ada gambarannya. Nanti mungkin saya akan cek beberapa mahasiswa, akan saya tanyai ya. Kira-kira Anda mau penelitian apa dan seperti apa progresnya di pertemuan besok itu? Setidaknya Anda sudah mulai ada tema dan latar belakangnya lah, punya latar belakang masalah dari tema skripsi itu. Bayangkan skripsi aja sekarang, Mas. Ya, bayangkan skripsi saja. Jadi untuk minggu kedua dan ketiga, luarannya itu sudah mulai memikirkan ada ya tema skripsinya. Bahkan nanti saya akan bikinkan link penyimpanan ya untuk Anda mengirimkan progresnya. Nanti Pak Taufik akan membuat ya. Jadi biar sama lah dengan kelas-kelas yang lain juga sama. Anda akan disuruh untuk mengirimkan link progresnya untuk penentuan tema riset dan rencana riset. Nah, nilai yang bagus itu ketika setiap progres itu Anda mengirimkan kepada link yang nanti dibuat ya, link penyimpanan yang nanti dibuat itu sesuai dengan target dari ini yang dituliskan dalam roadmap mata kuliah ini. Di mana untuk minggu kedua dan ketiga targetnya itu adalah penentuan tema riset dan rencana riset. Nah, dalam bentuk tulisannya itu hampir sama seperti per- yang pernah dilakukan oleh Anda di dalam metode metode penelitian kualitatif misalnya, yaitu temanya apa, kemudian juga latar belakang masalahnya apa, dan perumusan masalahnya seperti apa. Kemudian juga target penelitiannya bagaimana gitu ya. Nah, itu dulu dibuatnya untuk minggu kedua dan ketiga, minggu depan ya, minggu depan. Jadi tolong dari sekarang sudah mulai disiapkan. Saya ulangi lagi ya. Tema skripsi saya mengenai apa? Kemudian Anda sekarang kemudian mulai menyiapkan. Kenapa saya mulai mau melakukan penelitian tentang itu? Apa signifikansinya dalam studi politik? Apa pentingnya saya melakukan penelitian itu gitu? Jadi latar belakang masalah itu menjelaskan alasan penelitian Anda bahwa penelitian itu penting untuk dilakukan dalam studi politik. Ya, jadi latar belakang itu seperti itu. Alasan signifikansinya bahwa penelitian saya itu penting dalam studi politik. Itu aja, jangan kemana-mana gitu ya. Jangan kemana-mana. Kalau latar belakang itu sebetulnya simpel, sederhana, mudah dipahami gitu ya. Dan tidak terlalu tebal. Ya mungkin dikira-kirakan lah 3 sampai maksimal 6 halaman sebenarnya. Ya, jangan terlalu banyak gitu ya. Latar belakang itu. Paling Anda kemudian nanti memetakan bahwa hal yang seperti ini tuh penting dilakukan, tetapi dalam penelitian-penelitian ini memang sudah ada dilakukan penelitian, tetapi belum mengcover persoalan ini gitu.
Nah, itu yang dimaksud dengan kebaruan ya, atau novelty ya dalam studi politik. Rasionalnya, Anda itu melakukan penelitian itu adalah melakukan penelitian yang belum pernah diteliti oleh orang lain. Ngapain kalau melakukan penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain, mengapain itu? Lah, terus gimana Pak kalau misalnya saya melakukan penelitian, tapi sebelumnya orang lain pernah melakukan penelitian, tapi saya ingin melanjutkan misalnya. Ya boleh, tidak apa-apa kalau melanjutkan. Ya berarti itu kebaruannya di sana gitu. Ya. Jadi rumusnya itu adalah kita melakukan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Kalaupun temanya itu pernah diteliti oleh orang lain, kita melakukan penelitian yang belum diketahui ada hasilnya dari kesimpulan penelitian sebelumnya. Mungkin objeknya sama, tetapi masalah yang ingin ditelitinya berbeda. Nah, itu maksud saya. Itu boleh yang seperti itu. Ya, jelas lah kira-kira ya. Jelas. Jadi jangan sampai melakukan penelitian yang sama, fokusnya sama, masalahnya sama. Jangan. Ngapain dilakukan penelitian? Jadi masalah penelitian itu adalah, Nah, nggak ada suara aneh. ya, jelas nggak ini? Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Jadi masalah penelitian kita itu adalah unik harusnya. Di seluruh dunia tidak ada yang sama dengan kita. Angle-nya tidak ada yang sama dengan kita. Walaupun mungkin fokusnya yang ditelitinya itu bisa sama, ya. Tetapi problematika atau masalah penelitiannya itu mungkin saja berbeda. Itu ya. Nah, tentunya untuk menjelaskan hal ini harus ada contohnya, nanti kita bahas ya di kelas ya. Mungkin minggu depan kita luring saja lah ya, minggu depan. Kita luring supaya nanti kita bisa praktek langsung. Ya, supaya kita bisa praktek langsung, bisa kita bahas secara langsung. Itu. Nah, silakan ada pertanyaan dulu nggak tentang hal ini? Tentang langkah nomor 1. Jadi tidak main-main ini ya. Selain juga terkait dengan nilai Anda, metodologi politik, juga terkait dengan nasib Anda dalam skripsi. Itu ya. Saya dan Pak Taufik berharap bahwa tugas metodologi ini juga berakselerasi dengan skripsi Anda. Itu. Maksudnya apa yang menjadi tugas di dalam mata kuliah ini adalah calon skripsi Anda yang sudah disiapkan dengan matang di kelas ini gitu. Dan tugas saya dengan Pak Taufik itu adalah membantu Anda di dalam mematangkan proposal yang akan nanti diajukan untuk skripsi supaya tidak terlalu sulit gitu. Dan supaya tidak terlalu mendadak. Makanya kasusnya kakak tingkat Anda yang Rijal ya, tahu kan Rijal ya? Rijal itu lulusnya itu kurang dari 3,5 tahun. Ini lulusan tercepat seunsil sekarang itu. Karena dia menggunakan apa yang menjadi tugas di dalam metodologi politik itu untuk proposal penelitian. Termasuk juga yang sebentar lagi akan ujian ini Angga ya, kakak tingkat juga Anda mungkin Angga. Angga itu mungkin juga dalam lulus bisa kurang dari 35 tahun ya, 3,5 tahun gitu. Kalau Rijal kurang dari 3,5 tahun lulusnya Rijal itu ya. Tinggal wisuda kalau Rijal itu. Itu eh, tercepat ya, tercepat seunsil Rijal itu. Kalau nggak salah sih 3,3 tahun Rijal. Bisa seperti itu. Karena skripsi bisa diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan. Mengapa? Karena sudah berproses sejak awal. Pembimbing juga sudah tahu bahwa proposalnya Rizal itu sudah dikaji di dalam metodologi politik, kemudian sudah melalui diskusi-diskusi yang cukup matang sehingga tidak terlalu menyulitkan gitu. Prosesnya lebih cepat.
Tapi kalau Anda nol lagi dari nol lagi dari nol lagi, itu skripsi itu tidak bisa selesai dalam 6 bulan pastinya. Setidaknya setahun gitulah ya, setidaknya kalau Anda dari nol lagi. Tapi kalau sudah berproses di dalam mata kuliah ini, maka itu akan lebih mudah. Dan juga saya nanti akan sampaikan tentunya ya kepada dosen wali dan dosen pembimbing yang terkait dengan skripsi ini. Biasanya yang meng-ACC itu kan dosen wali dan kemudian di ACC lebih lanjut oleh jurusan ya. Setelah itu ke pembimbing gitu. Nah, nanti kalau dijelaskan ke pembimbing pun dan memang skripsinya itu, calon skripsinya itu memang bagus, ya saya kira kan tidak ada masalah ya. Membantu Anda juga sebenarnya. Dan sudah ada contoh-contoh kakak tingkat Anda yang menggunakan fasilitas yang disiapkan di dalam metodologi politik ini yang lulusnya itu maksimal 3,5 tahun ya, kayak Technia dulu 3,5 tahun ya. Karena melanjutkan dari skripsi tugas skripsi di metodologi ilmu politik gitu. Makanya tidak usah, saya kan akan jelaskan bahwa kita tidak akan banyak menyampaikan teori ya, teori politik. Paling nanti saya akan memberikan teori itu sedikit saja di pertemuan besok. Saya akan sampaikan mengenai pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam studi politik ya. Anda kan harus punya pendekatan. Tapi sesungguhnya saya sudah menyampaikan di teori politik pendekatan itu. Tapi kajian besok akan mengulang saja sebetulnya, mengulang dan lebih mendalami lagi lah. Lebih mendalami lagi mengenai pendekatan-pendekatan dalam studi politik. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah proses Anda ya dalam membuat rancangan proposalnya. Ya, rancangan proposalnya. Kalau sudah lewat sih saya kira agak agak sulit juga ya karena eh, tentunya saya akan di pertemuan selanjutnya, di pertemuan keempat, kelima itu kan sudah mulai masuk ke literatur review dan membangun kerangka teoritik. Yang ini juga yang tidak kalah pentingnya. Jadi target pertemuan keempat dan kelima itu saya akan mengkaji mengenai literatur review dan membangun kerangka teoritik ya dalam kajian ilmu politik gitu. Nah, tentunya ini harus harus banyak membaca literatur-literatur dalam studi politik dan pemerintahan. Nanti Anda masuknya studi skripsi ini masuk dalam peta kajian yang seperti apa gitu. Ya, peta kajian yang seperti karena ada kejadian ya, membuat skripsi itu bukan studi politik gitu. Sosiologi atau apa. Tapi prinsipnya begini prinsipnya. Biar paham Anda ya, prinsipnya. Studi politik itu kan sebenarnya sangat luas ya. Sangat luas. Seluruh lapisan kehidupan kita ini, konteks kehidupan kita itu bisa dimasuki dalam studi politik sesungguhnya. Bisa lingkungan, ya, bisa juga tentang manusia. Manusia itu kan studinya studi antropologi sebetulnya. Tetapi politik bisa masuk ke sana. Masuknya dalam studi antropologi politik gitu. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Nah, lingkungan, misalnya persoalan banjir dan segala macam, itu kan persoalan geografi ya. Studinya studi geografi. Tapi politik bisa masuk ke sana dalam studi politik lingkungan nantinya misalnya. Kemudian juga tentang budaya politik ya dan segala macam. Jadi sangat luas sebetulnya politik itu. Sesungguhnya politik itu dimensinya adalah multi multi kajian ya, multi kajian dari berbagai disiplin ilmu bisa dimasuki ke sana. Tetapi tugas kita sebagai peneliti politik itu adalah harus memasukkan kajian-kajian itu tetap dalam rangka studi kajian politik. Tentunya ini kembali lagi kepada kajian teori politik bahwa politik itu dipahami dalam konteks politik atau kebijakan yang tentunya kajiannya itu tidak asing bagi kita dan dipahami dalam konteks politik sebagai live politik
atau politik kehidupan. Lah kalau skripsi Anda nantinya misalnya kajiannya itu ingin mengambil tentang kehidupan-kehidupan yang lebih luas, apakah itu studi politik? Ya studi politik selama itu memang dikaji dalam konteks light politik gitu. Misalnya tentang politik contohnya ya, kepemimpinan masyarakat adat misalnya, atau kepemimpinan masyarakat tertentu ya, masyarakat tertentu itu seperti misalnya kelompok masyarakat anak jalanan gitu. Itu kan sama sekali tidak terkait dengan politik praktis. Kalau politik praktis jelas-jelas itu kajiannya politik banget, itu misalnya partai politik, itu kan politik praktis ya. Atau misalnya mengenai parlemen, mengenai apa itu fungsi-fungsi kepartaian, demokrasi dan lain sebagainya. Nah, ini harus paham dulu nih dalam dalam konteks langkah yang kedua ini mengenai literatur review ini harus terkait dengan tema riset yang Anda ambil. Jadi literatur review itu tidak boleh melenceng dari tema riset Anda. Literatur review itu fungsinya untuk apa? Fungsinya itu dua ya, literatur review itu adalah yang pertama itu sebagai kerangka analitik nantinya. Dan yang kedua adalah supaya bisa memposisikan manfaat dari penelitian kita itu dalam studi politik atau novelty bahasanya tuh. Novelty. Jadi bisa dipastikan bahwa setiap penelitian Anda itu dalam studi politik itu memiliki manfaat dalam ilmu politik. Sehingga Anda diberikan gelar sarjana ilmu politik. Karena Anda berjasa dalam memberikan manfaat dalam studi atau kajian politik gitu. Dalam tradisi akademik, penghargaan Anda memberikan manfaat dalam studi kajian politik itu kemudian diberikan penghargaan dalam bentuk gelar sarjana ilmu politik. Karena Anda pernah memberikan kontribusi dalam studi politik. Sesuatu yang baru, walaupun tidak baru 100% ya. Artinya Anda memiliki kebaruan lah gitu ya. Memiliki unsur-unsur kebaruan dalam kajian politik gitu. Nah, ini perlu dipahami. Kenapa Anda diberikan gelar? Sebetulnya kan di dalam tradisi keilmuan itu gelar itu penghargaan bahwa Anda pernah melakukan studi yang memiliki manfaat ataupun kontribusi terhadap keilmuan di bidang politik. Kenapa Anda lulus eh, membuat skripsi politik tidak diberikan gelar sarjana MIPA atau sarjana sains atau sarjana teknik? Karena Anda tidak memiliki kontribusi kepada ilmu teknik. Kontribusi Anda itu kepada ilmu politik, makanya diberi gelarnya sarjana ilmu politik atau sarjana sosial politik gitu. Nah, ini perlu dipahami ya. Kenapa ada gelar segala macam itu kan nomor dua kalau gelar itu sebetulnya Anda yang terpenting nih itu sebagai sebagai eh, penanda Anda pernah melakukan kajian yang memiliki manfaat terhadap perkembangan ilmu yang Anda pelajari gitu. Nah, ini kuncinya di sini sebetulnya. Jadi langkah kedua adalah melakukan proses literatur review dan membangun kerangka analitik. Ya kuncinya Anda harus tahu dulu tema riset Anda. Kembali ke tahap satu. Jadi tahap ini saling berkaitan dan tidak bisa dibulak-balik gitu ya. Jadi Anda tidak mungkin melakukan literatur review kalau Anda belum punya tema riset. Makanya targetnya itu adalah minggu kedua dan minggu ketiga itu Anda sudah punya tema riset dan rencana riset. Kemudian target minggu keempat dan minggu kelima, kita mulai merangkak gitu. Kita mulai merangkak kepada pembuatan literatur review dan membangun kerangka teoritik ya dari tema riset yang sudah diambil oleh Anda itu. Tentunya literatur review itu juga akan sangat terkait erat dengan tema risetnya. Nanti nanti saya akan bantu juga Anda untuk membuat literatur review yang sesuai
ya, literatur review yang baik, yang kemudian eh, layak ya, setidaknya layak dijadikan sebagai kerangka teoritik di dalam riset-riset Anda itu. Bagaimana trik dan tipsnya dalam membuat literatur review yang sesuai gitu ya, yang sesuai. Karena ini butuh jam terbang juga. Butuh jam terbang. Penelitian itu butuh jam terbang ya. Kayak belajar sepeda lah gitu. Walaupun teorinya sudah tahu, tanpa praktek tetap akan kesulitan ya. Walaupun teorinya sudah bisa, sudah tahu membaca eh, khotam, membaca buku-buku mengenai teknik menerbangkan pesawat, tetapi tetap saja yang paling berharga dari semua itu adalah harus harus pernah menerbangkan pesawat gitu. Makanya disebut sebagai jam terbang itu ada istilah jam terbang itu pengalaman sebetulnya, pengalaman menerbangkan. Belum tentu orang sudah belajar mengenai cara menerbangkan pesawat bisa menerbangkan pesawat belum tentu, ya. Tetapi orang yang pernah menerbangkan pesawat pasti dia harus tahu teorinya, otomatis dia tahu teori dan juga dia punya pengalaman. Udah pasti itu. Tetapi belum pasti orang yang tahu teori bisa menerbangkan pesawat. Belum tentu orang yang tahu teori politik bisa melakukan penelitian politik. Tapi orang yang melakukan penelitian politik dan berhasil, pasti dia tahu teori politik. Tidak mungkin tidak tahu teori politik. Ya. Saya punya pengalaman penelitian 19 tahun ya mengenai politik. Ya, karena tugas saya seperti itu. Saya sudah jadi dosen 19 tahun dengan Pak Taufik. Ya, Pak Taufik 18 tahunan lah gitu. Saya 19 tahun. Nah, artinya jam terbang saya dalam penelitian itu sudah memiliki jam terbang yang berbagai macam, ya, yang berbagai macam yang nanti kita juga akan bagikan lah ya tips-tipsnya seperti apa. Eh, Tentunya di dalam perjalanan itu juga tidak semuanya berhasil. Saya juga ada yang mengalami kesulitan di dalam penelitian itu, ada yang kemudian apa tidak sesuai yang dengan yang ditargetkan dalam penelitian, yaitu itu menjadi tantangan tersendiri dan menjadi pembelajaran tersendiri. Ya pernah saya juga seperti itu ya, pernah pernah melakukan penelitian itu tidak walaupun tidak dikatakan gagal, tetapi saya sendiri kurang maksimal dalam melakukan penelitian. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya itu nanti akan dikaji lah ya ke depan di dalam kelas-kelas kita gitu ya, dalam kelas-kelas kita. Nah, kemudian kita ditargetkan di pertemuan ke-6 dan ke-7 itu adalah pematangan proposal dan seminar proposal. Itu ya, seminar proposal. Jadi nanti di UTS itu sebetulnya kita nanti akan menargetkan untuk ada presentasi singkat. Ya, akan ada presentasi singkat terhadap proposal Anda. Seperti apa nanti prosesnya? Eh, saya juga sedang memikirkan karena tidak mungkin ya satu demi satu di satu waktu untuk melakukan presentasi. Bahkan saya dengan Pak Taufik itu memikirkannya begini ya, supaya nanti dipersiapkan oleh rekan-rekan. Jadi bisa saja nanti Anda membuat video presentasi proposal Anda, membuat video presentasi proposal Anda selama mungkin dibatasi ya maksimal 30 menit misalnya maksimal. Bisa 15 menit atau berapa. Dan itu menjadi tugas dari proposal Anda di UTS. Kemungkinannya seperti itu ya. Jadi intinya Anda mempresentasikan proposal Anda itu seperti apa dalam video yang berdurasi antara 15 menit sampai 30 menit. Maksimal 30 menit maksudnya gitu ya. Maksimal 30 menit. Jadi itu dibayangkan Anda sedang ujian proposal saja. Sedang ujian proposal. Jadi dengan cara yang seperti ini bisa dipastikan bahwa setiap Anda itu mempresentasikan proposal skripsi Anda. Bayangkan ini proposal skripsi aja sekarang, Mas. Ya.
Jadi belajar mempresentasikan proposal skripsi. Sebelumnya Anda bisa belajar dulu, mungkin sebelum Anda rekam untuk tugas, Anda supaya belajar dulu bagaimana cara menyampaikan proposal skripsi segala macam, tayangan-tayangan seperti apa. Nah, saya membayangkannya seperti itu nanti. Jadi eh, di pertemuan ke-8 itu adalah pertemuan UTS ya, ujian tengah semester itu. Nanti saya akan menyuruh Anda untuk mengumpulkan rekaman gitu ya. Mengumpulkan rekaman dari presentasi proposal skripsi Anda gitu. Jelas ya? Jelas ya seperti ini ya. Nah, jadi ini tuh sebagai bentuk presentasi. Nah, kalau satu orang kan presentasi di kelas segala macam itu kan itu membutuhkan waktu. Satu orang 15 menit aja kan kali 40 orang. Ini yang mengikuti mata kuliah ini ada 46 orang nih. Ada 46 orang kan presentasi satu orang 15 menit aja kan itu sulit ya untuk ini. Tapi dengan cara yang seperti ini saya bisa melihat satu persatu orang melakukan presentasi proposal penelitian Anda. Tentunya kan sebelum presentasi itu kan sudah ada dulu diskusi-diskusi di kelas sehingga saya tahu juga mana yang berproses, progresnya bagaimana ya. Nah, nanti saya akan menilai di dalam presentasi proposal itu kejelasan segala macamnya ya. Literatur reviewnya apakah sesuai atau tidak, penentuan tema risetnya itu sesuai atau tidak dengan kajian politik, adanya kejelasan latar belakang masalah dan lain sebagainya itu bisa bisa nanti saya nilai. Nah, sampai tahapan ini apakah ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut atau belum jelas atau tidak terjelas? Silakan, saya persilakan dulu. Karena ada beberapa penjelasan lagi, ada dua tahap lagi yang juga tidak kalah krusialnya nanti terkait dengan mata kuliah ini. Silakan. Coba saya tanya lagi. Jelas nggak tadi yang saya sampaikan? Cukup jelas, Pak. Jelas, Pak. Pak. Baik ya. Nah, ini dua tahap lagi nih, terakhir. Dua tahap lagi. Tahap selanjutnya adalah tahapan riset, penulisan laporan, dan naskah publikasi. Ya, itu kita agendakan di pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-12. Mungkin nanti akan ada dua kali pertemuan, Anda tidak usah masuk gitu. Tetapi cukup absen saja dengan cara mengirimkan misalnya draft laporan ataupun mungkin bukti eh, pertanyaan penelitiannya atau instrumen penelitian misalnya. Ya, nanti mungkin saya di pertemuan itu tidak masuk dengan Pak Taufik itu tidak masuk misalnya, tetapi sebagai bukti bahwa Anda itu melakukan progres, tolong kirimkan model pertanyaannya. Ya, misalnya eh, pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan di dalam penelitian. Ya, pertanyaan-pertanyaan. Dalam bentuk daftar pertanyaan misalnya. Ya, apakah nanti dikirimnya via WA ataupun melalui link yang sudah disediakan, nanti kita pikirkan ya ke depannya. Nanti kita pikirkan tentang hal itu. Yang jelas, eh, ketika Anda riset itu kan tidak diganggu dalam bentuk kuliah. Tapi Anda sedang melakukan kuliah sesungguhnya, tapi kuliahnya di lapangan gitu ya. Kuliahnya di lapangan dalam bentuk melakukan wawancara ataupun penyebaran kuesioner bagi mata kuliah, bagi metode yang menggunakan kuantitatif misalnya. Terserah Anda mau menggunakan kualitatif ataupun kuantitatif juga itu tidak ada masalah. Terserah itu pilihan saja. Bisa juga misalnya Anda mengirimkan bukti bahwa Anda sedang melakukan wawancara
Misalnya, Pak ini bukti saya melakukan wawancara sebagai bentuk bahwa saya minggu kemarin itu melakukan progres penelitian. Artinya Anda hadir kuliah, berarti kalau begitu dengan melakukan kuliah di lapangan, melakukan wawancara ataupun bukti-bukti lain lah, bukti-bukti lain yang menandakan bahwa Anda melakukan progres-progres itu. Dan itu penilaian untuk penilaian proses di pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-12. Ya, itu. Nah, kemudian di akhir juga nanti akan ada seminar hasil risetnya. Nah, untuk seminar hasil riset ini, ya, ini nanti kita pikirkan dalam bentuk juga video ataupun dalam bentuk laporan ya, hasil penelitian. Laporan hasil penelitian. Jadi ini bisa dipastikan juga, saya menginginkan mungkin dalam bentuk video juga, seperti halnya tadi di pertemuan tengah semester, ujian tengah semester. Jadi Anda menyampaikan seperti ujian skripsinya kalau ini, ya, seperti ujian skripsi. Termasuk juga eh, selain Anda menyampaikan hasil riset ini di dalam presentasi singkat, mungkin sekitar 10 sampai 10 sampai 20 menit, juga Anda membuat naskah publikasi, ya, naskah publikasi. Naskah publikasi ini rencananya untuk 10 besar ya, untuk 10 terbaik, ini akan dibikinkan buku, ya, akan dibikinkan buku. Saya dan Pak Topik sudah mengontak pihak perpustakaan Unsil bekerja sama untuk memasukkan 10 hasil penelitian skripsi apa namanya? Hasil penelitian metodologi politik ini untuk dibikinkan buku ber-ISBN ya, ber-ISBN. Buku ISBN yang diterbitkan oleh Unsil Publisher di pihak perpustakaan. Jadi 10 terbaik karya tulis Anda hasil penelitian kan ini kan nggak main-main ini walaupun ini tugas mata kuliah metodologi politik tapi ini hasilnya bisa dipertanggungjawabkan karena hasil penelitian. Itu akan kita masukkan di dalam kumpulan hasil riset yang kemudian menjadi buku. Nanti saya dan Pak Taufik akan memberikan kata pengantar dan juga tulisan pengantar, tulisan pembuka gitu sebelum masuk kepada hasil penelitian Anda. Jadi kumpulan hasil penelitian yang dibuat dalam bentuk jurnal mungkin singkat antara 8 sampai 10 halaman itu ada 10 tulisan yang nanti kemudian dibukukan itu udah kurang lebih menjadi berapa ratus halaman jadinya nanti. Jadi tidak akan semua kalau ini ya. Jadi tidak mungkin 48 orang nanti masukkan buku kan tidak mungkin karena jatahnya cuma satu buku. Dan satu buku itu eh, saya pertimbangkan mungkin sekitar 10 orang, 10 tulisan gitulah. 10 tulisan juga udah sampai kepada 100 halaman lebih itu nantinya. Ya, kalau satu orang saja 10 halaman, dikali 10 kan udah 100 halaman. Belum tulisan saya dengan Pak Taufik sebagai tulisan pembuka, udah 100 halaman lebih. Udah layak satu buku itu. Ya. Nah itu ya. Jadi demikian ya mata kuliah ini diharapkan nanti memberikan manfaat baik secara pribadi bagi Anda juga membantu di dalam pembuatan karya tugas akhir skripsi dan juga memiliki manfaat dalam konteks publikasi dalam pengembangan studi-studi politik yang nantinya dapat melahirkan luaran yang dapat dibaca oleh pengkaji-pengkaji studi politik. Ya, demikian ya. Demikian. Jadi, nah ini persoalan-persoalan yang ini menjadi PR sajalah. Persoalan-persoalan yang ini akan menjadi PR yang akan Anda masukkan nantinya di dalam proposal skripsi Anda. Kira-kira Anda akan riset tentang apa?
Itu yang pertama, yang harus dijawab pasti. Kira-kira Anda akan riset tentang apa? Judul nanti akan menyesuaikan dengan riset ini. Kemudian, mengapa hal itu harus diteliti? Apa urgensinya? Sehingga Anda harus melakukan penelitian itu. Yang ketiga, dengan cara apa Anda melakukan itu? Misalnya Anda menggunakan metode yang bagaimana, pendekatan ilmu politik yang seperti apa, ya, metode lapangannya bagaimana, dan pengetahuan politik seperti apa yang nanti akan dihasilkan oleh Anda setelah Anda melakukan penelitian yang memiliki kontribusi dalam pengembangan studi politik. Udah itu aja, ya. Udah itu aja, tidak tidak usah banyak-banyak. PR yang harus dipikirkan oleh Anda untuk minggu depan dan sudah mulai dipikirkan memang agak-agak berat nih. Kayak sederhana sebetulnya, tetapi ini level terberat yang harus Anda ikuti di dalam status kemahasiswaan Anda. Karena tidak bisa ini diselesaikan dengan cara mengangan-angan atau diengke-engke gitu. Ya, nanti aja, nanti aja. Tidak bisa ini dilakukan oleh orang yang baru semester 2 semester 3 bah, nanti aja lah, nanti aja. Nggak bisa. Ini tuntutan mendesak yang harus segera dilakukan oleh Anda. Sudah harus mulai dipikirkan taruhannya antara ML dengan MA. Mahasiswa abadi dengan mahasiswa lulus. Gitu ya. Pilihannya Anda menjadi MA atau mahasiswa abadi. Anda menjadi mahasiswa yang lulus atau menjadi MA. Seperti saya MA gitu ya. Kalau saya kan MA-nya bukan MA mahasiswa abadi. Ya, nah itu ya jadi ya. Jadi fokus terkait dengan fokus, saya ingin penelitian tentang apa? Coba Anda tuangkan dalam bentuk tulisan. Kemudian mengapa saya harus meneliti itu? Dan yang ketiga adalah dengan cara apa saya melakukan itu? Dan yang terakhir adalah apa yang saya hasilkan itu apakah memberikan kontribusi dalam studi politik atau tidak. Sekecil apapun itu tetap memberi kontribusi, ya. Tidak apa-apa sekecil apapun itu, apalagi besar. Udah itu saja saya kira. Kalau ada pertanyaan silakan. Untuk awal-awal itu aja. Itu aja udah berat ya mikir Anda. Saya tidak akan memberikan beban yang lebih-lebih lah. Itu aja udah sangat berat. Mungkin saja akan mungkin saja ini ya perlu perlu pemikiran dan pastinya akan mengganggu banyak waktu Anda. Waktu pacaran Anda pasti akan terganggu dengan ini. Bayi lagi pacaran mah ada kurang penting atau mendingan mikirkan ukia gitu. Kan wedang kege pacaran mah disambung deui. Wayahna aya nama kudu konsen heula kana ieu. Sebabnya kalau tidak konsen ini nggak bakalan beres gitu. Ini tuh kayak sepele ya, tapi kalau tidak konsen Anda kalau bisa mah gini, Anda kalau pacaran, pacarnya suruh membantu Anda. Nah gitu, jangan jadi masalah pacarnya kalah jangan menghalang-halangi Anda bereskan kuliah gitu. Bagusnya mah pacarnya Anda suruh pacar Anda itu membantu Anda memikirkan ini. Misalnya Anda punya pacar matematika, nggak apa-apa, suruh aja. Bantu Anda, saya mau riset apa ya? Kata pacar Anda kan bilang, eta sugan baik mana kuliah naon, ada penelitian naon. Nyata bingung gitu. Nyata bingung kene gitu. Nyasok mikir itu. Bantuan supaya cepat keluar dari unsil ini. Ngapain lama-lama di unsil kan harus cepat-cepat keluar. Ya. Jadi ajak aja untuk mikir seperti ini. Nah, ini aktivitas berpikir dan bisa dipastikan bahwa aktivitas berpikir ini nanti akan diuji gitu.
Ya. Aktivitas berpikir Anda ini semua tahapan ini nanti akan diuji, tidak hanya sekedar menjadi eh, apa namanya langkah Anda sendiri saja, tetapi akan diuji ya. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak, mungkin saya cukupkan ya untuk pertemuan minggu ini. Cukup, Pak. Ketua kelasnya siapa? Tolong absennya nanti dibantu ya. Kirimkan ke saya. Biasa. Baik, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, semoga lancar saja nanti untuk proses selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak. Pak.